aku disuruh gambar peta buta. Lu cantik doang nggak bisa. Lu cantik doang nggak bisa. Jangan sampai kalian ditanyain motivasi kamu apa sih jadi pramugari. Persiapkan tesnya matang-matang. Jadi gini, jadi waktu itu adalah aku tahap pertama itu tes tinggi badan berat badan, tahap kedua adalah tes performance. Jadi oh iya, aku mau ada tambahan lagi. Hai guys, aku Monda Bekri. Jangan lupa komen dan subscribe biar keren kayak aku. Jadi kayak tes performance itu kalian itu disuruh nanti berdiri, dicek-cek semuanya, terus habis itu kalian disuruh muter, habis itu kalian disuruh ngangkat tangan dua sama kaki satu-satu disuruh ngangkat. Terus habis itu dilihat nih kaki kalian letter atau enggak, dilihat punggung ini bongkok atau enggak, terus disuruh jalan, disuruh balik lagi gitu. Kayak gitu. Kalau punggung bongkok nggak boleh ya? Tergantung usernya sih. Tergantung usernya. Iya, ada mungkin usernya punya syarat tersendiri. Oh, mungkin gini ya. Jadi kalau misalnya ada orang pinter banget, punggungnya ada bongkok dikit nih, mungkin masih boleh. Nggak bisa, karena kalau menurut aku itu lu cantik doang nggak bisa, pinter doang nggak bisa. Oh, jadi harus kombinasi secara nilainya itu layak atau tidak gitu. Enggak gini ya, cantik itu relatif gitu. Cantik itu relatif gitu. Jadi kayak cantik nggak harus putih, cantik nggak harus aduhai gitu, enggak gitu. Cantik itu relatif, tenang aja, gue nggak cantik banget. Oh, cantik relatif ya, kalau jelek absolut ya. Tenang aja, gue nggak cantik banget kok. Oh, di mata aku kamu paling cantik. Oke, jadi lamis ya. Jadi next tadi persiapkan tes matang-matang. Jadi tes itu ada tes wawancara sama tes tulis. Waktu itu aku tes tulis menurut pengalaman aku pribadi, lagi aku tekanin ya. Waktu itu aku tes tulis itu aku disuruh gambar peta buta. Disuruh gambar peta buta tuh disuruh gambar. Bingung dong gitu. Hah? Peta buta gitu, dan di situ udah disediain buku dan pulpen gitu loh, disuruh gambar. Pakainya pulpen, nggak pakai pensil gambarnya? Aku lupa, pokoknya aku gambar waktu itu entah pakai pulpen entah pakai pensil gitu. Kayaknya pulpen deh. Peta buta apa Indonesia? Iya, peta buta Indonesia, kayak Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera gitu, Bali gitu. Geografi dong ya? Iya, itu disuruh, abis itu disuruh jelasin ini pulau apa gitu, bandaranya apa. Mantap. Jadi ini pulau apa gitu, misalnya Pulau Jawa gitu, Pulau Jawa ya gitu, iya Pulau Jawa gitu. Jawa itu ada Jawa apa aja? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu kan. Kalau Jawa Timur bandaranya apa? Kode bandaranya? Three letter code namanya. Jadi enggak, kalau itu mungkin kalau misalnya kalian ada basic sekolah pramugari mungkin ya baru ditanyain three letter code gitu. Kalau misalnya bandara sih, misalnya kalau nggak gitu kalian asalnya dari mana? Misalnya saya dari Jawa, saya dari Semarang gitu. Oh, bandara di Semarang namanya apa ya? Gitu. Ini pulau apa? Ini pulau. Kalau nggak, mungkin nggak akan ditanyain bandara, tapi kalian disuruh jelasin ini pulau apa, ibu kotanya apa, gitu-gitu. Terus bandara di sini apa gitu? Ada kamu tahu nggak bandara internasional yang kamu tahu apa? Oh gitu. Di Singapura misalnya apa gitu kan? Changi. Misalnya di di Malaysia apa, kayak gitu-gitu. Gitulah pokoknya. Terus wawancara, ada wawancaranya juga. Itu ilmu pengetahuan kayak gitu. Aku masih nyimpen Ilmu pengetahuan umum? Iya, ilmu pengetahuan umum. Itu sampai waktu itu aku ditanyain Pancasila. Aku disuruh itu. Saskia Gotik nggak lulus dong ya pasti. Nanti disensor ya. Iya, nanti disensor ya. Nggak apa-apa tahu. Nggak boleh tahu. Nggak boleh, itu penghinaan, nggak boleh. Oh iya. Jadi waktu itu aku ditanyain Pancasila tuh suruh nyebutin Pancasila gitu. 1 sampai 5 gitu disuruh nyebutin. Nah terus habis itu wawancaranya itu aku apes karena waktu itu aku disuruh ngejelasin tentang kayak
tell about your family, kayak perkenalan diri, tapi juga kayak tell about your family, tell about your hometown, tell about your education center, kayak gitu-gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Bayangin nggak sih? Iya, terus dengan pedenya gue jawab. Hah, terus gimana Gue tuh? jawabnya gini, Bu maaf, boleh nggak dijawab pakai bahasa Indonesia? Oh gitu. Gitu dong. Terus katanya enggak, kamu di sini kamu di sini berarti kamu sudah siap gitu. Jadi pramugari itu, kamu tahu kan syaratnya jadi pramugari itu apa ya, diutamakan bisa bahasa Inggris gitu. Jadi jawab aja, katanya gitu. Hah? Oh iya Bu gitu. Udah jawab aja gitu, sebisa kamu, udah ngomong aja sebisa kamu gitu. Jadi udah, ibunya ini kayak gini aja, dengerin gitu. Terus habis itu ada bahasa Inggris apa gitu yang nggak aku, jadi satu kata tapi aku lupa artinya, mau aku sebutin nggak tahu, aku lupa, pokoknya aku lupa ada satu kata gitu. Terus satu kalimat gitu. Terus akunya yang satu kalimatnya boleh pakai bahasa Indonesia nggak Bu? Kamu campur nggak apa-apa, tapi jangan keseringan ya, katanya gitu. Dicampur pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, gitu. tapi jangan keseringan ya gitu. Abis itu aku habis di interview itu langsung aku disuruh berdiri lagi, tes performance lagi. Padahal enggak, tapi emang ibunya mau gitu loh, mbaknya mau gitu. Terus akhirnya aku berdiri lagi, disuruh copot heels. Copot heels tapi kok gitu? Iya, dicopot heels gitu. Heelsnya Terus, kaki? iya, heelsnya diangkat. Oh gitu, kirain Iya. copot heels tapi kok kayak Terus- copot. Terus Terus? diliatin lagi kakinya gini. Oh. Terus kalau misalnya motivasi kamu apa sih jadi pramugari, kayak gitu. Nah itu kalian jawab lah. Jangan gini, aku mau ngasih tahu, jangan sampai kalian ditanyain motivasi kamu apa sih jadi pramugari. Cari duit. Enggak, Apa? untuk membahagiakan orang tua. No. Oh, itu jawaban nggak boleh ya? Bukan nggak boleh sih, itu kayak jawaban apa sih, udah sering. Oh, jawaban mainstream. Iya, udah mainstream. Kayak orang tuh jawabnya itu aja. Jadi nggak stand out lah istilahnya. Iya. Tidak memberikan kesan khusus bagi yang mewawancarai. Iya, Oh, bilang jadi harus yang berkesan ya, iya, gitu harus ya. yang berkesan. Apa tuh kira-kira tuh? Dulu jawabnya apa tuh? Waktu itu aku jawabnya aku waktu itu Tetot, selamat. Ya, aku lupa pokoknya. tapi motivasi kan ya masing-masing ya. Iya, pokoknya waktu itu Monggo, dipersilakan. enggak, aku jawab waktu itu aku mau nyariin duit, gue mau nyariin duit mak gue. Oh iya, itu I want to buy cow. buat beli sapi. Yeah, I want to buy cow. Oh iya. Not I want to buy car, no. I want to buy cow Kenapa? for my mother. Kenapa sapi? Ya kan jawabannya kalau yang membahagiakan orang tua mainstream. Ya ini kan aku detailnya apa. Oh itu akan menarik ya jadinya. Terus ya. kata usernya, what? Cow? Katanya. Ya, I want to buy cow. Oh, oke, kayak katanya gitu. Oh, Terus Jadi intinya menarik aja gitu ya. Unik gitu. For your mother, katanya. Ya gitu. Your mother like cow, katanya. Ya. Oh, oke, gitu. Abis ini kamu lolos beli 10 sapi ya. Lolos. Wah. Jadi aku digituin, abis ini kamu lolos beli 10 sapi ya, katanya. Nanti kamu lolos jadi pramugari, kamu bisa beli 10 sapi gitu. Digituin aku. Terus akhirnya di situ aku lolos. Nah, Kayak gitu, Pi. Terus kayak kan di situ kan persyaratan diutamakan bisa bahasa Inggris gitu. Jadi anak sekarang mah gampang lah ya bahasa Inggrisnya harusnya. Orang udah pada cacisus, apalagi anak Jaksel tuh. which is ya kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitu. Terus ada tes psikotes gitu. Jadi waktu itu tuh aku psikotes itu intinya tuh gini, pasti semua pekerjaan ada nggak sih psikotes? Ya hampir semua sih ada Iya, psikotesnya. itu nggak perlu belajar sih psikotes, itu harus jangan capek aja gitu. Oh yang penting Yang penting tidur otak cukup. seger. Iya, otak seger Otak itu. seger, tidur cukup, nggak sakit. Waktu itu aku psikotes tes koran, Angka Pauli. nggak Pauli. Aduh, Tuh. abis itu aku langsung muntah, tau nggak sih? Abis itu langsung muntah-muntah karena pusing. Karena berapa lembar itu banyak banget lembarnya dan Iya, dan diwaktuin. lembarnya gede itu kan. Iya, diginiin terus stop kan Stop, tambah-tambah garis, stop, kan. garis, iya. iya. Kayak gitu. Terus
intinya kayak gitu. Pokoknya di tahap akhir nanti kalian bakal dicek kesehatan gitu. Namanya medical check up. Medical check up. Medical check up. Oke, apalagi selain itu? Itu aja sih. Ada satu kayaknya yang kurang deh. Apa? Kurang doa. Oh iya, doa. Itu kalian doa nih. Kalian doa terus minta restu sama orang tua. Jadi kalau misalnya ada kemarin yang nge-DM aku, dia bilang, "Kak, aku pengen banget jadi pramugari, orang tua aku nggak ngerestuin, orang tua aku bla 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 bla," gitu. Kayak cita-citanya itu kayak dihalangi gitu loh. Oh iya. Menurut aku adalah ya udah nggak apa-apa. Minta maaf aja nanti pas lu udah jadi, terus kasih duit deh. Nggak sih? Kayak gitu guys. Iya. Biasanya kalau udah dikasih duit tuh udah udah bener lah ya. Karena Iya. intinya orang tua itu kan pengennya anaknya itu sejahtera, anaknya itu bahagia. Iya. Dan ketika orang tua mungkin tidak merestui, mungkin orang tua takut kalau misalnya nanti anaknya nanti tidak bahagia. Jadi tinggal dibuktikan aja ya. Kalau Tinggal sudah dibuktikan. selesai, wah ternyata gue bahagia kok, mah, pah gitu. Jadi buat kemarin yang nge-DM aku kayak gitu, kalian cus di sini. Apa ya? Intinya niat dulu. Jangan pokoknya gue mau diet gitu. Ada temen yang makan mie, gue mau diet gitu. Pokoknya gue harus bisa jadi pramugari gitu. Ya, lu nggak bisa kayak gitu. Oke, jadi tips menjadi pramugari tadi ada berapa ya? 5 ya? Mm-mm. Pertama niat, yang Jaga kedua, gigi dan mata, yang ketiga, tinggi badan dan berat badan. yang keempat, Jangan ngandelin tinggi badan yang ngepas. yang kelima, Postur tubuh. yang keenam. Keenam berarti persiapkan tes. Oh, persiapkan semuanya dengan Ya, matang. persiapkan tes-tesnya. Dan yang paling penting doa ya, doa dan restu orang tua ya. Iya, itu paling penting. Oke deh. Jadi Nanti mungkin akan ada channel-channel yang lain yang lebih menarik lagi. yang lebih channel yang lain atau tayangan yang lain nih, Tayangan. gimana sih kamu? Masa nggak mempromosikan channel orang, tapi nggak apa-apa sih kalau ada yang mau collab ya. Iya. Ayo yang mau collab siapa? Ya udah, sampai di sini, sampai ketemu lagi di channel kita. Danang Dita. Di mana? Dan Dita. Kayak tim roket gitu.